Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Danu Prasetyo dengan NIM 156 dengan rekan saya Naila Sherly Priska Laudia dengan NIM 046. Di sini kami akan mempresentasikan tentang poster sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia awalnya adalah bahasa Melayu yang digunakan menjadi bahasa perhubungan di Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu juga sudah digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Dan pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu menjadi bahasa perhubungan antar suku dan menjadi bahasa kebudayaan di Nusantara. Bahasa Melayu menyebar dan masuk ke Nusantara bersama dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Selain dari aspek agama, bahasa Melayu juga dibawa oleh para pedagang. Mengapa bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Kemudian, perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang bahasa persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan di seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia menurut kami ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa serta etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Dalam UUD 1945 pasal 36 sudah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan yang ketiga adalah sebagai bahasa internasional. Pada awalnya bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda tahun 1928. Selanjutnya, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional melalui pengakuan sebagai bahasa resmi pada Sidang Umum UNESCO. Fungsi bahasa Indonesia menurut kami ada 4. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan nasional, yang artinya bahwa bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Fungsi yang ketiga, sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Fungsi ini maksudnya masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah.
Hal ini dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan.